Pemirsa, ada sejumlah poin perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, Israel dan Hamas selama masa gencatan senjata. Lalu apa saja yang akan diterapkan selama jeda kemanusiaan di Gaza? Kami ajak Anda untuk menyimak poin selengkapnya dengan informasi grafis berikut ini, pemirsa. Gencatan senjata di Gaza berlaku selama 4 hari, mulai Jumat 24 November pukul 7 pagi waktu setempat atau sudah hampir 24 jam berlangsung sampai saat ini. Dan selama 4 hari gencatan senjata, akses yang aman juga harus dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga Palestina. Kita mengutip media Reuters, pihak Hamas mengklaim bahwa Israel sudah menyepakati agar aktivitas drone dan jet tempurnya di utara Gaza ini harus dibatasi hanya untuk 6 jam per hari, yakni setiap pukul 10 pagi hingga jam 4 sore. Kalau situasi di Gaza Selatan, tadi laporan langsung dari relawan Mercy di Gaza juga mengatakan sudah mulai terdengar ada perbedaan di hari pertama gencatan senjata. Berikutnya kita lihat, pemirsa, selama gencatan senjata, Israel dan Hamas juga akan melakukan pertukaran sandera. Pertukaran diawali dengan pembebasan 50 sandera oleh pihak Hamas dan sebagai gantinya akan dibebaskan 150 sandera oleh Israel. Pertukaran ini dilakukan secara bertahap selama 4 hari dan sebagai tahap awal akan dibebaskan 39 sandera dari pihak Hamas, lalu 13 dari pihak Israel. Nah, pihak Israel pun menawarkan tambahan jeda 1 hari untuk setiap 10 sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Untuk mekanisme pertukarannya sendiri, tahanan Hamas diserahkan di gerbang Rafah yang merupakan perbatasan Gaza dengan Mesir, kemudian tahanan Israel diserahkan di penjara militer Ofer Israel. Proses pertukaran ini melibatkan peran penting dari Palang Merah Internasional. Dan pemirsa, terkait dengan penyaluran bantuan serta proses evakuasi, otoritas Mesir sebagai salah satu negara yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata ini menguraikan ada beberapa bantuan yang akan mengalir ke Gaza selama gencatan senjata. Di antaranya ada 130.000 liter solar, kemudian 4 truk gas dan 200 truk bantuan. Bantuan ini tentu diharapkan bisa kembali menghidupkan aktivitas di Gaza yang sudah lama lumpuh, seperti misalnya untuk fasilitas medis. Lalu perjanjian gencatan senjata juga mencakup militer Israel yang harus menyetop serangan di seluruh wilayah Gaza, terutama di jalur evakuasi Salah al-Din dari utara ke selatan Gaza. Adapun imbauan bagi warga Palestina untuk mengungsi ke selatan Gaza ini sebetulnya sudah diberikan selama beberapa minggu terakhir untuk menghindari bombardir dari Zionis Israel. Tapi tetap saja, pemirsa, sejumlah fasilitas dan pemukiman sipil menuju ke selatan Gaza kerap digempur hingga menyebabkan 14.000 warga Palestina meninggal dunia. Kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas nyatanya tidak mudah untuk dicapai. Ada perundingan yang alot hingga harus melibatkan negara-negara lain sebagai mediator. Kesepakatan gencatan senjata Hamas dan Israel ini dimediasi oleh Qatar dan dibantu juga oleh pihak Mesir dan Amerika Serikat. Juru bicara dari pihak Qatar pun mengumumkan kesepakatan gencatan senjata ini pada Rabu 22 November lalu. Kemudian silang pendapat juga ternyata terjadi di internal kabinet Israel. Mayoritas atau 35 dari 38 menteri Israel ini dikabarkan setuju dengan gencatan senjata, tapi ada 3 menteri. Salah satunya adalah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menentang gencatan senjata. Kita lihat, pemirsa, bagaimana tanggapan ataupun pernyataan dari pihak yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata. Salah satunya adalah dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari. Ia mengatakan tujuan kami adalah agar kesepakatan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang abadi. Kami berharap momentum ini akan terus berlanjut dan melihat bahwa hal ini akan membuka pintu perundingan lebih lanjut dan mendalam sehingga harapannya bisa mengakhiri kekerasan. Tapi di sisi lain kita juga lihat meskipun gencatan senjata telah disetujui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, dan kami kutip berikut ini, kami sedang berperang dan akan melanjutkan perang sampai mencapai semua tujuan kami untuk menghancurkan Hamas. Netanyahu mengatakan mereka ingin mengembalikan semua sandera dan memastikan bahwa tidak ada entitas di Gaza yang dapat mengancam Israel. Demikian pernyataan Perdana Menteri Israel usai gencatan senjata disepakati.
Lantas bagaimana terkait dengan sikap dari pemerintah Indonesia usai gencatan senjata ini dilakukan? Berikut kita simak pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Kita berdiskusi dengan sangat terbuka dan saya sampaikan apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima. Dilihat dari perspektif apapun dan dari nilai maupun standar apapun. Oleh karena itu kekejaman harus segera dihentikan. Permanent ceasefire diperlukan dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.